Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang baris aritmatika, di mana baris aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama. Beda bisa berupa penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, kalau ada suatu pola bilangan 5, 8, 11, 14. Nah, kalau kalian perhatikan, angka pertama pada barisan ini kita nyatakan dengan lambang A. Berarti A-nya adalah 5. Antara satu suku ke suku berikutnya ini bertambah 3. 8 ke 11 bertambah 3, 11 ke 14 bertambah 3, dan seterusnya. Maka nilai B-nya adalah 3. Nah, untuk suku kedua itu dilambangkan dengan U2. Kalau kita lihat suku keduanya berarti adalah 8. Jadi ini suku pertama yaitu A, suku kedua yaitu 8, suku ketiga berarti 11, suku keempat adalah 14, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ada suatu pola bilangan dan kita mau mencari suku yang banyak, misal kita mau mencari suku ke 100. Nah, kita kan nggak mungkin menghitung tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai dengan 100 kali. Maka ada solusinya. Nah, kalau kalian mau mencari n suku, bisa kalian gunakan cara sebagai berikut, di mana UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Nah, A-nya tadi ya, yaitu adalah suku pertama. Sedangkan B itu adalah bedanya. Dan N itu adalah suku ke N yang nantinya mau kalian cari. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba pahami contoh berikut. Oke, untuk contoh, kita punya pola bilangan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang diminta adalah suku ke 101. Pertama kita ketahui terlebih dahulu untuk nilai A atau suku pertama itu adalah 3. Untuk nilai beda, kita lihat antara satu suku dengan suku berikutnya, 3 ke 5 ini kan tambah 2. 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2. Berarti nilai bedanya adalah 2. Kemudian suku yang mau kita cari itu adalah N. N-nya lihat di soal ya. Nah, N-nya ada yaitu 101. Jika sudah, masukkan ke rumus. Berarti UN sama dengan A plus N-1 dikali B. N-nya adalah 101. Berarti U101 sama dengan A-nya masukkan 3 plus N-1. Berarti 101 dikurang 1 dikali B, yaitu 2. Berarti U101 sama dengan 3 ditambah, ingat dalam kurung dulu, dapat 100. Setelah itu baru dikali. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang harus dihitung adalah perkalian dulu. Berarti 100 dikali 2 dapat 200. Dan terakhir baru ditambah. Jadi kita punya ya, nilai dari suku ke 101 adalah 203. Nah, untuk contoh kedua, pola suatu bilangan, nilai bedanya tidak harus selalu ditambah. Bisa saja nilai bedanya dikurang. Sebagai contoh, 10, 7, 4, 1, dan seterusnya. Yang diminta adalah suku ke 20. Nah, kalau bentukan soal seperti ini, berarti kita ketahui dulu ya, nilai A-nya adalah 10. Nah, untuk nilai beda, dari 10 ke 7, ini kan dia berkurang 3, maka bedanya adalah min 3. 7 ke 4 ini sama ya, min 3, dan seterusnya. Maka kita masukkan bedanya menggunakan tanda min, yaitu min 3. Nah, untuk nilai N yang mau ditanya. Kalau di soal yang diminta suku ke 20, maka N-nya adalah 20. Masukkan ke konsep yang sama. Berarti U20 sama dengan A. A-nya sudah ada, yaitu 10 plus N-1. Berarti 20 dikurang 1 dapat 19. Dan dikali dengan B. B-nya adalah min 3. Nah, ini kita hitung. U20 sama dengan 10. Ini kalau kita kalikan 19 kali min 3 dapat min 57. Nah, untuk hasilnya U20 sama dengan min 47.
Oke, untuk materi berikutnya kita coba memahami bagaimana cara menentukan banyaknya suatu suku jika sudah diketahui barisan aritmatikanya. Nah, pertama, diketahui barisan aritmatika 5, 10, 15, 20, dan suku yang terakhir adalah 75. Ada berapa sih banyak suku yang terdapat pada barisan tersebut? Nah, konsepnya sama. Kita data terlebih dahulu ya. Untuk nilai A, A-nya adalah 5. Untuk nilai B, dari 5 ke 10, ini bertambah 5. 10, 15 bertambah 5, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah positif 5. Dan untuk nilai UN, UN itu adalah suku terakhir yang sudah diketahui di soal. Nah, maka ini adalah UN. UN-nya 75. Yang mau ditanya, itu kan banyaknya suku. Banyaknya suku berarti adalah nilai N-nya. Nah, konsep yang kita gunakan sama ya, masih dengan yang tadi. Yaitu N sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. UN-nya kita lihat, sudah ada 75. Berarti kita masukkan 75, A-nya sudah ada 5 plus N-1 dikali B-nya juga sudah ada. Nah, langkah awal yang harus kalian pindah adalah penjumlahan dan pengurangan. Maka nilai A-nya pindahkan terlebih dahulu. Jadi 75 dikurang 5 sama dengan N-1 dikali 5. Nah, 75 dikurang 5 berarti kita dapat ya 70. Perkalian, inilah yang berikutnya harus kalian pindah. 70 dibagi 5, maka dapat sama dengan N1. Hasil pembagian kita punya 14. Barulah nilai min 1 kita pindah ruas. Min pindah berubah jadi plus. Nah, maka banyaknya suku adalah 15. Oke, ini adalah cara untuk mencari banyaknya suku. Tetapi kalau kita simpulkan, ternyata ada cara yang lebih mudah. Itu kalian cukup gunakan di mana nilai N sama dengan UN dikurang dengan A dibagi dengan B, setelah itu ditambah 1. Nah, ini adalah cara mudah jika kalian ingin menggunakan rumus. Untuk lebih jelasnya kita coba dengan contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua kita data terlebih dahulu nilai A-nya. Kita punya 3, nilai B-nya dari 3 ke 7, tambah 4, tambah 4, dan seterusnya. Maka bedanya adalah 4. Suku terakhir UN yang sudah ditentukan di soal adalah 95. Yang mau ditanya adalah banyaknya suku, berarti nilai N-nya yang mau kita cari. Gunakan konsep yang ini. Kita tulis kembali aja. N sama dengan UN min A per B plus 1. Nah, kita masukkan UN-nya sudah ada 95, A-nya sudah ada, B-nya masukkan ditambah 1. Nah, ini kan berarti kalau kita hitung 95 dikurang 3 dapat ya 92. 92 kita bagi dengan 4 dapat nilainya 23. Nah, 23 plus 1, maka kita dapat banyaknya suku adalah 24. Oke, untuk materi berikutnya kita coba memahami bagaimana cara mencari suku yang lain jika diketahui dua suku sebelumnya. Sebagai contoh, suku ke-8 dari barisan aritmatika adalah 28, sedangkan suku kelimanya adalah 15. Yang diminta tentukan suku ke-13. Nah, konsep yang kita gunakan di sini sama. Dimana kalau kita mau mencari nilai UN, kita gunakan A plus N-1 dikali dengan B. Sekarang kita coba bahas. Kalau diketahui suku ke-8, berarti masukkan U8 sama dengan A plus N-nya itu adalah suku ke yang mau diminta. Karena yang diketahui suku ke-8, maka N-nya adalah 8. 8 dikurang 1, maka kita punya 7. Barulah dikali B. Sama dengan untuk suku ke-8 adalah 28. Sekarang untuk suku berikutnya, kita punya suku ke-5. Nah, tahapannya sama. Berarti U5 sama dengan A plus N-1. N-nya adalah suku yang ada di soal, yaitu 5. Maka 5 dikurang 1, kita punya 4B. Untuk suku ke-5 adalah 19. 19-nya kita masukkan. Nah, jika sudah, ini nilai A adalah sama.
Maka solusinya bisa kita eliminasi atau kita kurang ya. A dikurang A berarti kan 0 atau habis. Sekarang giliran B-nya. 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 dapat 3B. 28 dikurang 19. Sudah dapat 9. Nah, kalau kita mau mencari B, ini kan perkalian. Pindah berarti berubah jadi dibagi. 9 dibagi 3 dapat nilai B-nya adalah 3. Nah, setelah nilai B kalian dapatkan, kalian harus masukkan nilai B tersebut, bebas ya. Boleh ke atas, boleh ke persamaan yang bawah. Kita masukkan nilai B ke persamaan yang bawah. Jadi untuk persamaan yang bawah, A plus 4B sama dengan 19. B-nya 3, masukkan. Berarti A plus 4 dikali 3 sama dengan 19. A plus 4 kali 3 kita punya 12 sama dengan 19. Nah, kita mau mencari A, maka positif 12 pindah ruas. Jadi 19 dikurang 12. Dapat untuk nilai A-nya adalah positif 7. Nah, jika nilai A dan B sudah kita dapatkan, kita baru bisa mencari suku ke-13 yang mau ditanyakan di soal. Jadi, untuk mencari U13 bisa kita gunakan A plus N-1. Berarti 13 dikurang 1 dapat 12B. A-nya masukkan 7 ditambah 12 dikali 3. Berarti 7 ditambah 12 kali 3, 36. Maka kita dapat suku ke-13 adalah 43. Oke, kita coba dengan satu contoh berikutnya. Ini konsepnya sama ya, diketahui suku kelima dan suku kedua berturut-turut adalah 26 dan juga 14. Nah, mungkin kalau kita data suku kelima, masukkan sama seperti tadi, yaitu A plus N-1. Berarti 5 dikurang 1 dapat 4B. Lihat suku kelimanya yang di depan ya, berarti 26. Barulah suku kedua. Untuk U2 berarti A plus N-1. 2 dikurang 1 berarti dapat 1B. Untuk suku kedua berarti yang belakang yaitu 14. Nah, ini sama tahapannya, kita eliminasi, kita kurangkan. Sehingga A dikurang A habis. 4 dikurang 1 kita punya 3B. 26 dikurang 14 kita punya 12. Nah, ini kan perkalian. Supaya dapat nilai B-nya, maka 12 kita bagi 3, dapat B-nya 4. Nah, tahapannya sama. Jika nilai B sudah didapat, masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita masukkan ke persamaan yang bawah. Tapi boleh yang atas juga ya, jadi tergantung kalian mau pakai yang atas boleh, yang bawah boleh. Maka A plus 1B sama dengan 14. B-nya dapat 4, masukkan. A plus 1 kali 4 sama dengan 14. 1 kali 4 dapat 4. Nah, karena ini positif, pindah. Berarti berubah jadi negatif. Maka kita punya nilai A-nya adalah 14 dikurang 4 yaitu 10. Nah, jika nilai A dan B sudah kita dapatkan, solusi berikutnya bisa kita cari suku ke-15. Untuk U15 gunakan cara yang sama, yaitu A plus N-1, yaitu 14 dikali B. A-nya masukkan 10, 14 dikali B-nya masukkan 4. Maka kita dapat 10 ditambah 56. Nah, untuk total kita punya 66. Oke, satu materi lagi. Kita coba memahami bagaimana cara mencari rumus suku ke N. Nah, di sini kita punya contoh ya. Tentukanlah rumus suku ke N dari 7, 9, 11, dan 13. Nah, tahapannya sama. Kita data, berarti nilai A adalah 7, B-nya dari 7 ke 9, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya, tambah 2. Maka nilai B-nya adalah positif 2. Nah, rumusnya kan sama seperti yang tadi kalau aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Masukkan langsung UN sama dengan A-nya 7, N-1 dikali B-nya 2. Berarti UN, pahami, perkalian dulu yang harus kita hitung ya, maka masukkan ke dalam. Jadi 7, 2 kali N kita gabung, 2N. 2 kali min 1 gabung min 2. Nah, untuk hasil akhirnya 2N 7 dikurang 2 dapat plus 5.
Jadi kita dapat untuk menentukan suku ke N, kita gunakan 2N plus 5. Nah, satu contoh lagi mungkin, kalau misal kita punya 5, kemudian 2, min 1, dan seterusnya. Nah, kita data untuk nilai A-nya, kita punya ya, yaitu 5. Untuk nilai B, dari 5 ke 2 ini kan negatif 3, karena berkurang 3. Ini pun sama, dari 2 ke min 1 berkurang 3. Maka B-nya kita punya min 3. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, kita gunakan cara yang sama, A plus N min 1 kali B. A-nya sudah ada, yaitu 5. Masukkan N min 1. Setelah itu, baru kalian kalikan dengan B, yaitu min 3. Nah, min 3-nya sama tahapannya seperti yang di atas, kalikan masing-masing. Jadi UN 5 N kali min 3, min 3N. Min 3 kali min 1 dapat plus 3. Jadi untuk hasil akhir UN min 3N 5 tambah 3 dapat plus